bahwa penangkapan Ivan Sugianto yang di Bandara Juanda Sidoarjo itu tidaklah Ivan Sugianto asli. Banyak netizen yang berkomentar menilai wajah Ivan ada perbedaan saat ditangkap di bandara dan di kantor polisi. Bukan Ivan itu, beda banget, segera dicek Bang John LBF di Bandara Juanda Sidoarjo. Dia baru datang dari kota Jakarta katanya. Bang, ke Jakarta ngapain bang? Udah. Ya semoga aja kasus-kasus seperti ini bukan karena viral baru ditindaklanjuti. Semoga tidak hanya kasus-kasus viral ya yang ditangani para kepolisian, gue yakin lah. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Video yang viral yang kita tonton beberapa hari ini itu adalah bukan video pertama kali Ivan Sugianto melakukan atau mengintimidasi. Kejadian yang sujud menggonggong itu bukan cuma satu kali, yang di film itu, yang di... Hey semuanya, welcome back to my channel Anepets. Senyumnya gila. Yaps, kita masih berlanjut mengikuti kasus Ivan Sugianto. Nah, buat kalian yang sudah mengikuti video gua yang kemarin pasti sudah tahu. Bagi kalian yang belum mengikuti, Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha besar yang mengintimidasi seorang siswa dari sekolah Gloria 2 dengan alasan anaknya yang bernama Axel telah dibully atau telah diejek dari siswa sekolah Gloria 2 dengan sebutan anjing ataupun pudel. Lalu ayah Axel yang bernama Ivan Sugianto tidak terima dengan pembulian yang dilakukan oleh Ethan dan mendatangi Ethan, menyuruh Ethan bersujud dan menggonggong layaknya seperti anjing di depannya. Nah, kasus ini sudah bergulir dan sudah dilaporkan Ivan Sugianto ke pihak yang berwajib, dan akhirnya Ivan Sugianto tertangkap di Bandara Juanda Sidoarjo. Mau kemana tuh? Oke, kita cek videonya. Yaps, ini adalah video Ivan Sugianto yang tertangkap langsung oleh pihak kepolisian di Bandara Juanda Sidoarjo. Dia baru datang dari kota Jakarta katanya. Langsung tiba di bandara, langsung ditangkap. Gercep juga dari pihak kepolisian untuk menangani kasus viral ini ya. Nah, ini lanjutannya. Sudah berbaju oranye. Ini yang diinginkan netizen kan? Berbaju oranye untuk Ivan Sugianto. Bang, ke Jakarta ngapain bang? Udah, reporternya keren. Jakarta Boleh. apa gimana bang? Mau kabur atau gimana? Emang mau kabur ya? Tapi dia pulang loh. Setelah penyidik melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam. Oke, Pak. Dari mulai mendekati maghrib tadi sampai saat ini ya, barusan selesai, bahwa penyidik merasa cukup pemeriksaannya dan langsung dilakukan penahanan. Ancaman hukumannya 3 tahun penjara. Ancaman hukuman 3 tahun penjara untuk Ivan Sugianto. Ya, gua kira cukuplah untuk pembelajaran untuk semua masyarakat. Kalau ada kasus seperti ini, janganlah orang tua ikut-ikutan. Biarlah anak-anak kita sendiri yang menyelesaikan atau dari pihak sekolah yang menyelesaikan. Kita sebagai orang tua cuma memantau dan memonitoringnya saja. Gak usah ikutan terjun emosi kayak Ivan Sugianto dan ujung-ujungnya kasusnya akan seperti ini. Wah, berabe juga kan? Ya, meskipun kasus ini sudah berujung damai dari pihak Ivan Sugianto dan pihak keluarga Ethan, bapak ibunya juga sudah melakukan perdamaian dan Ivan Sugianto pun sudah mengklarifikasi, membuat video permintaan maaf ke media. Kayak gimana videonya? Kita cek videonya. Saya Ivan Sugianto sebagai orang tua dari Axel. Oke. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya.
Ya itulah permintaan langsung maaf dari Ivan Sugianto lewat sosial media. Tapi ya kata netizen memang ini sudah telat ya. Dan kita kembali ke kasus ini lagi. Dari pihak sekolah menunjuk kuasa hukumnya untuk menangani kasus ini. Bagaimana menurut pendapat dari pihak sekolah? Kita cek videonya. Belum ada niat untuk memberhenti ya. Jadi perkara tetap kami lanjutkan. Pak, yang dilaporkan siapa aja nih Pak? Yang dilaporkan itu ya saya ingat adalah saudara Ivan ya, saudara Ivan. Ya. Tetapi di dalam perkembangan lebih lanjut di dalam laporan itu telah masuk juga kepada pasal 80 ayat 1 dan pasal 76C dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itulah kuasa hukum dari pihak sekolah Gloria 2 Surabaya ya. Dan ada video yang mengejutkan lagi ya. Ternyata video yang viral yang kita tonton beberapa hari ini itu adalah bukan video pertama kali Ivan Sugianto melakukan atau mengintimidasi Ethan untuk bersujud dan menggonggong layaknya anjing. Bagaimana video selengkapnya? Kita cek videonya. Kejadian yang sujud menggonggong itu bukan cuma satu kali. Yang di film itu Bentar. Pegiat HAM Lex Wu menyebut Ivan Sugianto tidak cuma satu kali menyuruh Ethan sujud dan menggonggong, melainkan sudah 2 kali. Nah, ini adalah videonya ya. Kita lanjut lagi ya. viral itu kan cuma satu kali. Dan yang kedua kali itu terjadi di ruangan sekolah. Waktu terjadi mediasi antara Ivan, terus orang tuanya Ethan, dan pihak sekolah. Di situ Ivan memaksa Ethan untuk bersujud dan menggonggong. Dan di situ orang tuanya, mamanya sampai pingsan karena syok. Syoknya dalam arti dia sebagai orang tua gagal nggak bisa melindungi anaknya. Siapa yang nggak mirip dengan perasaan seperti itu kan? Nah bener kan, ada 2 kali kejadian intimidasi dari Ivan Sugianto. Tetapi untuk video yang viral itu kan video yang ada di luar sekolah ya. Yang ramai di sosial media adalah video yang di luar sekolah. Dan video yang ada di dalam ruangan kata Lex Wu itu kita belum pernah nonton. Tapi ternyata memang ada 2 kali video intimidasi dari Ivan Sugianto. Oke, kita berlanjut dari pengacara Tony. Pengacara Tony juga ikut merespon tentang kejadian kasus viral ini. Gimana pendapat dari pengacara Tony? Kita cek videonya. Tindakan Ivan Sugianto. Oh yes. Oke Pak, lanjut. Yang memaksa anak bersujud meminta maaf, kemudian agar menggonggong seperti anjing. Yang rame viral di media sosial. Ivan Sugianto ini bukan hanya dikenakan dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi bisa dikenakan pasal berlapis. Apa saja selain Undang-Undang Perlindungan Anak? Oke, lanjut Pak. Pertama, pada saat Ivan Sugianto melakukan tindakan fisik kepada orang tuanya AN, maka itu sudah masuk dalam pasal 335 KUHP. Nah, jadi pernyataan dari Pak Tony ini sama dari pihak kepolisian tadi ya, yang menyebutkan bahwa Ivan Sugianto dikenakan pasal 355 ya, dan bukan hanya pasal perlindungan anak, dan ancaman hukumannya juga 3 tahun. Tapi kalau berlapis juga pasti rada lama juga. Lanjut kita ke video dari Bang John LBF. Apalagi komentar dari Bang John LBF, kita cek videonya. Terima kasih buat Bapak Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolresta Surabaya beserta jajaran yang hari ini telah melakukan tindakan tegas dengan menangkap Saudara Ivan Sugianto di Bandara Juanda. Hari ini tanggal 14 November 2024. Ini bentuk nyata yang bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa Polri nggak pernah main-main dalam menindak segala bentuk arogansi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi dalam hal ini adalah korbannya adalah seorang anak. Ya semoga aja kasus-kasus seperti ini bukan karena viral baru ditindaklanjuti. Semoga tidak hanya kasus-kasus viral ya yang ditangani para kepolisian. Gue yakin lah Indonesia dengan Bapak Presiden baru, reformasi baru lah dengan hukum-hukum yang berlaku. Dan kata Pak Presiden Prabowo kita, tidak ada yang kebal hukum. Ini perlu kita apresiasi nih. Semoga akan berlanjut seperti ini. Lanjut. Kita akan menyoroti dari beberapa video dari netizen ya teman-teman kita, bahwa penangkapan Ivan Sugianto yang di Bandara Juanda Sidoarjo itu tidaklah Ivan Sugianto asli. Wah gimana tuh? Kok bisa begitu?
melainkan orang lain ya. Karena ada beberapa cocok logi yang dilakukan netizen teman-teman kita. Foto dan video Ivan Sugianto di kepolisian sama waktu di penangkapan di bandara itu sangat-sangat berbeda. Kayak gimana sih? Kita cek videonya. Ada kejanggalan di balik penangkapan Ivan yang suruh siswa sujud. Beredar potret Ivan Sugianto sebelum dan sesudah ditangkap polisi di Bandara Juanda. Melansir unggahan Jumat 15 November 2024 diduga ada perbedaan fisik dari pengusaha tersebut. Kemudian potret lain seorang pria diduga Ivan Sugianto memakai baju oranye dengan strip biru. Lalu diduga Ivan Sugianto paling tengah yang memakai polo street serta masker putih dinilai netizen cukup mencurigakan. Pria dengan sisiran rambut ke depan tersebut diduga bukan sosok Ivan Sugianto alias palsu. Gimana nih? Apakah benar menurut teman-teman netizen? Apakah berbeda? Sosok Ivan Sugianto waktu ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo itu berbeda dengan foto Ivan Sugianto waktu ada di dalam kepolisian. Kita lanjut lagi. Banyak netizen yang berkomentar menilai wajah Ivan ada perbedaan saat ditangkap di bandara dan di kantor polisi. Netizen mengharapkan Ivan membuka masker agar tidak ada kecurigaan peran pengganti sebagai tersangka dan meminta pihak kepolisian untuk transparan dalam kasus siswa disuruh sujud dan menggonggong ini. Foto di kantor polisi dan yang di samping foto di bandara. Apakah benar memang ada perbedaan? Tapi sudah terlanjur waktu proses penangkapan Ivan Sugianto yang ada di bandara juga nggak dibuka untuk maskernya. Jadi ya intinya Ivan Sugianto sudah ditangkap begitulah, sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Lanjut kita akan ke suara netizen. Kita akan baca-baca komentar dari teman netizen kita. Dari akun Evangeliano. Susah banget namanya. Bukan Ivan itu, beda banget, segera dicek Bang John LB. Bang John LB di tag gitu ya. Lanjut dari akun Alif, bukan yang asli, Ivan itu lebih muda ini. Lanjut dari Andrian Huta Barat, bukan Ivan asli, hehehe. Lanjut lagi dari akun Asniti 3563. Salah tangkap itu beda orangnya. Lanjut lagi dari akun Sony. Ini beda bukan Ivan. Mau beda atau enggak, intinya Ivan sudah masuk, Ivan sudah ditetapkan dari penjara. Kalaupun memang itu beda waktu di Bandara Juanda Sidoarjo, ya mungkin aja enggak ya. Semoga aja pihak kepolisian Surabaya memang jujur dan transparan itu adalah Ivan Sugianto. Atau gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.